Masyarakat pada saat ini semakin menyadari akan pentingnya memiliki produk asuransi kesehatan. Nah, bagaimana dengan jenis produk asuransi kesehatan syariah? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, ini seperti yang kita ketahui bersama produk asuransi kesehatan saat ini ada yang konvensional maupun syariah ya Bu ya. Nah, sebetulnya perbedaan mendasar dari kedua jenis ini apa Bu? Kalau perbedaan yang paling mendasar adalah lebih kepada pengelolaan risikonya. Seperti yang kita ketahui, kalau yang konvensional sebagai penanggung adalah perusahaan, kalau yang di syariah sebagai penanggung adalah sesama pemegang polis. Jadi berbagi risiko di antara para peserta, itulah konsep yang dilakukan di dalam pengelolaan asuransi syariah. Oke, tapi sebelum perbedaan manfaat, saya ingin tanya, ini kan peraturan dalam syariah biasanya sedikit berbeda dibandingkan konvensional ya Bu ya. Sebetulnya apakah peraturan dalam syariah itu kemudian membatasi manfaat produk kesehatan syariah atau bagaimana? Alhamdulillahnya peraturan yang mengatur syariah dan yang bukan, bahwa syariah itu harus selalu comply dengan ketentuan yang dikatakan di dalam fatwa maupun di dalam semua unsurnya ada dalam Quran dan hadis gitu ya, yang harus terbebas dari yang namanya riba, kemudian perjudian dan ketidakjelasan dan sebagainya. Nah, itu prinsip dasarnya, tetapi pembatasan yang lain nggak ada karena apapun bisa kita lakukan selain yang dibatasi tadi gitu. Pembatasannya sangat sedikit, jadi kita bisa mengeksplor manfaat yang sebanyak mungkin untuk pengelolaan ini. Gitu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa syariah, asuransi kesehatan syariah ini hanya semacam jiplakan dari manfaat dari asuransi kesehatan yang konvensional ya Bu ya. Sebetulnya adakah inovasi-inovasi baru yang ditawarkan oleh jenis produk asuransi kesehatan syariah ini? Iya. Kalau ada anggapan bahwa jiplakan, sebetulnya itu bukan salah konsepnya, tetapi bahwa personal yang membuatnya yang mungkin ini yang menjadi masalah gitu ya. Contohnya misalnya gini, di dalam satu perusahaan kalau dia adalah unit sifatnya, maka bisa saja produk developmentnya orangnya mungkin sama gitu, sehingga bisa saja dia membuat, untuk mudahnya ya sudah dibuat versi konvensional dan versi syariah, sehingga kesannya saling menjiplak satu sama lain. Sebetulnya sih nggak begitu juga, karena yang sebaiknya adalah masing-masing memiliki keunikan sehingga manfaatnya bisa lebih bagus untuk para nasabah. Jadi bahwa itu penjiplakan saya nggak setuju 100% karena tergantung dari orang yang membuatnya gitu ya. Kalau kita lihat dari features, manfaat dasar hampir sama. Misalnya kalau perawatan rumah sakit atau rawat jalan dan sebagainya itu hampir sama. Bahwa kita juga memiliki provider-provider rumah sakit yang juga memberikan pelayanan yang terbaik dan sebagainya. Tapi ada hal yang mungkin belum terlalu dikenal oleh masyarakat, yaitu bahwa di dalam asuransi ada ketentuan bahwa setiap penanggung yang sama itu hanya menanggung sesuai batasan yang ada. Jadi misalnya kalaupun kita punya 2 polis dengan penanggung yang sama, maka hanya sebatas yang dikeluarkan aja, nggak bisa masing-masing memberikan manfaat gitu ya. Tetapi kalau syariah dengan konvensional itu kan penanggungnya berbeda. Sehingga yang kalau kita punya yang konvensional kemudian punya juga yang syariah, misalnya program kesehatan, maka dua-duanya akan memberikan benefit, sehingga kesannya atau yang dipahami oleh masyarakat umum adalah jadi double claim. Karena setiap polis yang dia berikan akan memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan di polis tersebut. Jadi tidak ada koordinasi manfaat antara yang konvensional dan yang syariah. Baik, sebagai penutup Bu Yeti bisa dijelaskan sedikit saja mengenai keunggulan utama dari produk asuransi syariah ini sendiri kepada pemirsa. Iya. Kalau keunggulan dari segi manfaat, proteksi itu hampir sama ya, bahwa kita mendapatkan pelayanan proteksi dan sebagainya. Tetapi satu hal yang juga perlu diingatkan bahwa kalau syariah itu kan lebih transparan, terbebas dari yang namanya riba dan sebagainya. Kemudian satu hal tadi yang saya ingin juga lebih mengutamakan lagi, lebih menggaungkan lagi, bahwa kita bisa double claim, sehingga kalau misalnya kita memiliki satu polis kemudian sudah ada batasan penggantiannya dengan polis yang satu ini, juga ada tambahan yang sama besarnya. Itu sangat menguntungkan. Baiklah Bu Yeti, terima kasih banyak Bu atas informasinya ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh